Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran tauhid di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Alhamdulillah, pembahasan tauhid pada malam hari ini yaitu insyaallah kita akan membahas bersama-sama tentang sifat baqonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqo itu sifat wajib bagi Allah yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqo. Wujud artinya itu ada, qidam artinya terdahulu, dan baqo itu artinya kekal. Nah, pembahasan tentang wujud, pembahasan tentang qidam alhamdulillah sudah kita bahas bersama. Sekarang kita akan membahas tentang sifat baqonya Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'alu kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana meyakini bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan sifat baqo'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian dijawab huwa anna taqidah, yaitu kita harus meyakini di dalam hati kita annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bakin itu bersifat kekal. Wa anna baqa'ahu, dan sesungguhnya kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa lahu nihayatun, tidak ada penghabisan. Wa annahu la yazulu aslan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yazulu aslan, tidak hilang, tidak punah, tidak lenyap sama sekali. Wala yalhaquhu al-adam, dan tidak mengikutinya al-adamu akan ketiadaan, fi waktin minal awqati, dari satu waktu, fi waktin di satu waktu, minal awqati dari beberapa waktu. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk pembahasan kita ini kita hapus dulu. Sekarang pembahasan kita tentang apa? Tentang di dalam sifat wajib bagi Allah yang keberapa? Yang ketiga. Apa sifat wajib bagi Allah yang ketiga? Yaitu al-baqa. Al-baqa'u. Al-baqi. Ya. Al-baqi, ya. Atau begini saja kita tulis. Nah, al-baqa artinya maha kekal. Ya. Nah, setiap umat muslim, setiap kaum muslimin wal muslimat, khususnya kita semua dan umumnya kita semua, ya, harus menanamkan di dalam hati kita keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat baqa. Baqa itu artinya apa?
Baqa itu artinya kekal. Akan tetapi kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita harus ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Allah Ta'ala bersifat kekal, kita bersifat kekal, tetapi kekalnya kita itu tidak seperti kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita samakan, Allah bersifat kekal, kita juga kekal. Tidak. Tetapi itu lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan af'alnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segala-galanya. Nah, bagaimana kita menanamkan keyakinan di dalam hati kita akan sifat baqa'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu yang pertama kita harus menanamkan apa? Anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala baqin. Ya. Yang pertama bahwa ya Allah, penghapusnya mana nih? Ya. Yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal. Yang pertama. Yang kedua, wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayah. Sifat kekalnya Allah, sifat kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada penghabisan. Yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghilang ya. Terus yang keempat, yang keberapa nih? Yang keempat, wala yalhaquhul adam fi waqtin minal awqat. Ya. Yang keempat, tidak mengikutinya ketiadaan di satu waktu dari beberapa waktu. Nah, ini yang kita sudah tulis bersama. Coba perhatikan, ya. Kita wajib mengiktiqadkan, meyakinkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat baqa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal. Ya, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat kekal. Yang kedua, sifat kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada penghabisan. Ya, kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada penghabisannya. Beda dengan kekalnya kita. Kalau misalkan kita ini kekal, kita katakan kita ini hidup kekal di dunia, itu ada penghabisannya. Penghabisannya kapan? Yaitu nanti ketika ajal sudah datang kepada kita. Itulah kita akan binasa dari dunia ini. Makanya sifat makhluk itu bersifat fana. Fana itu artinya apa?
Fana itu sifat mustahil bagi Allah yang artinya apa? Binasa. Al-fana'u. Al-fana'u. Nah, ini ya. Tuh, coba perhatikan. Al-fana'u artinya binasa. Nah, al-fana ini adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan binasa, tidak akan musnah, tidak akan hilang, tidak akan lenyap dan lain sebagainya. Beda dengan